Shalom teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah streaming online Youth GWS Bethlehem. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Shalom guys, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, dan bisa kembali untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semoga apa yang kita pelajari pada ibadah pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kami dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin.
dipuji, hanya Engkau lah yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu pada setiap kami, di setiap detiknya, bahkan di setiap aspek kehidupan kami, bahkan yang terkecil sekalipun Kau perhatikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang izinkanlah kami untuk selalu menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau dan membawa nama-Mu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah Minggu Youth Bethlehem. Amin. Saya percaya kalau minggu ini teman-teman masih bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Saya percaya begitu besar kasih Tuhan buat teman-teman ya. Oleh sebab itu, mari sama-sama pagi hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dari tempatnya sejenak. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang girang kita memuji nama Tuhan. Setuju semua? Yo. Ada amin teman-teman? Amin. Oke, haleluya. menserukan namanya, maka segala kuasa pasti tunduk dalam namanya. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama kita pujikan serukan.
cukup ya untuk memuji, memuliakan nama-namanya Tuhan. Amin. Sebelum kita masuki firman kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat satu pujian terlebih dahulu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama kita pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Oh Tuhan, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh tak terbatas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah-Mu Tuhan, kami masih boleh menikmati hari-hari yang baru yang Engkau berikan buat kami. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu siap Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan segala firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apapun yang disampaikan semuanya boleh berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Dan berkati juga Tuhan buat setiap telinga yang mendengar, Engkau yang berkati agar mereka boleh sungguh-sungguh dengan mendengar dengan baik, dengan dapat mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth GPPS Bethlehem Kutisari yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan renungan firman Tuhan pagi dan siang hari ini kepada saya. Dan saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka, kita semua akan tetap diberkati Tuhan, baik melalui ibadah maupun renungan firman pada pagi dan siang hari ini.
Nah, minggu lalu kita sudah merayakan Hari Raya 17 Agustus, yang artinya kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, dan itu berarti negara Indonesia sudah 75 tahun hidup sebagai negara yang bebas, negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari negara-negara yang ingin menguasai Indonesia ini. Dan selama itu Indonesia juga bisa menjadi negara yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik tanpa campur tangan negara lain. Dan bicara soal kemerdekaan itu biasanya identik dengan kebebasan, dan kebebasan biasanya identik dengan kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa ada yang menghalangi atau membatasi. Dan saya percaya ini adalah impian semua orang, apalagi kita anak-anak muda, apalagi kita orang-orang yang punya power, punya kekuatan, punya uang, punya potensi segala macam. Kita akan pengen melakukan apapun yang kita mau. Bahkan di dalam dunia ini pun terus-menerus mengajarkan kepada kita bahwa ada satu keadaan, ada satu titik di mana kita bisa menjadi orang yang benar-benar bebas, freedom, merdeka dalam segala sesuatu. Dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kalau ada teman-teman yang biasanya pernah menghadiri seminar MLM atau bisnis MLM, itu biasanya pembukanya adalah ditawari bahwa melalui bisnis MLM ini, pesertanya yang ikut akan mendapatkan kebebasan finansial maupun kebebasan waktu. Dengan dua kebebasan ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Semua impian-impian kita yang kita impikan sejak kecil, semua akan terrealisasi jika kita memiliki kebebasan itu. Dan ini terus-menerus dicekoi kepada kita, nggak peduli kita umur berapa, dicekoi terus-menerus bahwa kita nanti akan menjadi orang yang bebas, merdeka, tanpa halangan, tanpa ada yang membatasi ruang gerak kita, dan kita bisa bebas melakukan apapun. Nah, cuma kebebasan semacam ini, saya mau beritahu buat teman-teman bahwa kebebasan semacam ini mustahil bisa terrealisasi, mustahil bisa diterapkan, mustahil bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Orang yang betul-betul menghendaki kebebasan tanpa batas, itu justru sedang membatasi dirinya sendiri. Ini bukan sebuah permainan kata-kata, teman-teman, tapi ini adalah fakta bahwa ketika satu orang mendambakan kebebasan yang tanpa batas, dan orang lain juga mendambakan kebebasan yang tanpa batas, maka kebebasan mereka yang semacam ini akan menubruk satu dengan yang lain, dan akhirnya membuat masing-masing ini tidak menjadi orang yang bebas, malah menjadi orang yang banyak halangan, banyak tekanan, banyak ketakutan. Saya mau kasih contoh sederhananya begini, teman-teman. Misalkan saya ini sama-sama warga negara Indonesia. Saya merasa bahwa saya ini berhak bebas melakukan apapun tanpa ada yang mengatur, tanpa ada peraturan. Sedangkan teman saya yang lain yang juga warga negara Indonesia, katakanlah misalkan David, dia juga merasa bebas sebagai warga negara Indonesia, berhak melakukan apapun. Artinya kebebasan demikian berarti saya berhak mengganggu kehidupannya David, berhak merampok hartanya David. Demikian juga David berhak mengganggu hidup saya. David juga melakukan apapun, berhak melakukan apapun atas hidup saya, berhak merampok harta saya, berhak mengambil milik saya, dan sebaliknya. Maka kebebasan semacam ini, kebebasan yang mutlak tanpa batas semacam ini, justru akan membuat kita yang berada di dalam kondisi seperti ini menjadi sangat tidak bebas. Artinya apa? Bisa bayangkan ketika saya keluar rumah, saya akan berpikir bahwa, wah, jangan-jangan nanti aku dirampok sama David. Toh tidak ada yang bisa melarang David merampok harta saya. David pun juga di rumah akan cemas sekali. Dia berpikir, wah, jangan-jangan Yohanes akan merampok rumah saya. Jadi kebebasan semacam ini mustahil direalisasikan.
kebebasan yang tidak logis, yang mustahil untuk diterapkan. Jadi lucunya banyak orang yang berharap ada kondisi semacam ini, yang menolak peraturan segala macam, demi supaya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah berikutnya, saya pernah menghadiri sebuah pesta teman-teman. Sebuah pesta yang cukup besar di hotel yang berbintang di Surabaya, dan saya kebetulan saat itu sedang duduk satu meja dengan seorang bapak-bapak yang cukup tua, sekitar umur 60-65 tahun. Dia datang ke pesta sebesar itu hanya mengenakan kaos berkerah seperti saya ini, dan celana pendek, dan sendal biasa. Dan saat itu papa mertua saya sedang memberitahu saya bahwa orang itu bukanlah orang yang miskin atau orang yang nggak bisa beli baju atau orang nggak punya, tapi orang itu adalah salah satu bos besar di Surabaya, pemilik hotel juga di Surabaya, dan di mana-mana punya rumah di luar kota, ada di Batu, di Prigen, dan lain sebagainya. Tapi orangnya memang nyentrik. Dia punya prinsip bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengatur cara dia berpakaian dimanapun. Jadi dia kalau kemana-mana ya sesukanya. Dia mau pakai, misalkan kayak ke pesta tadi, dia mau pakai kaos yang cuma kaos berkerah, celana pendek, dan sendal jepit, juga bagi dia itu fine-fine aja, nggak boleh ada yang protes. Tapi kalau teman-teman amati bahwa konsep semacam ini pun juga jadi konsep yang aneh, yang tidak masuk akal. Karena apa? Di satu sisi dia menambahkan bahwa dia harus menjadi orang yang sangat bebas, tidak ada yang boleh mengatur cara berpakaiannya. Pada saat yang sama, dia sedang membuat aturan yang baru, bagaimana dia kalau ke pesta harus pakai baju yang lain dibandingkan orang lain yang sudah kebiasaannya pakai baju formal seperti itu. Jadi ketika orang ini mendambakan kebebasan yang mutlak, pada saat yang sama dia sedang mengungkung dirinya sendiri dengan aturan yang dia buat sendiri. Jadi mustahil kebebasan yang tanpa batas ini, teman-teman. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah bermimpi jadi orang muda, jadi orang di dunia ini yang memiliki kebebasan tanpa batas. Nah, celakanya bukan saja kebebasan semacam ini itu kebebasan yang tidak bisa diaplikasikan, kebebasan yang tidak masuk akal, kebebasan yang lucu, kebebasan yang aneh. Tapi kebebasan semacam ini justru adalah kebebasan yang diimpikan semua orang, tapi juga kebebasan yang melawan Tuhan. Ini bukan hal yang baru, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa diberi peraturan sama Tuhan, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ketika Hawa digoda sama ular, ularnya bilang begini, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu nggak akan mati kok. Kamu justru akan bisa menjadi seperti Allah. Dan saya yakin godaan itu sungguh-sungguh membuat Hawa tergerak. Karena saya yakin Hawa pun juga mungkin ya di Taman Eden dia melihat Allah ini kok diagungkan, kok semua makhluk tunduk kepada dia, kok dia adalah Allah yang luar biasa dikagumi, dihormati seluruh makhluk, dan timbul keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Akhirnya Hawa menuruti godaan ular itu dan dia makan buah itu. Pada saat yang sama, ketika Hawa mendambakan kebebasan yang tanpa batas, akibatnya justru karena tindakan dia membawa dunia ini, membawa kita semua berada di bawah kutuk, berada di bawah ikatan yang luar biasa, ikatan dosa, ikatan penderitaan, ikatan masalah, dan segala sesuatunya. Jadi justru ketika ketika Adam dan Hawa mendambakan kebebasan yang tanpa batas, justru pada saat yang sama membawa mereka untuk berada di dalam ikatan dosa, ikatan penderitaan, masalah, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kondisi yang berbahaya, yang melawan Tuhan. Nah, lebih celaka lagi, ini adalah kondisi yang ditawarkan oleh banyak pembicara di gereja, kalau kita tidak sadari. Mungkin pernah dengar ada pendeta yang bilang seperti ini, kalau kamu rajin berdoa, kamu rajin berpuasa,
kamu rajin lakukan ini itu, kamu akan memiliki otoritas ilahi. Kamu bisa lakukan apapun juga, kamu akan bisa menundukkan segala sesuatu di hadapanmu. Dan itu jadi impian kita semua. Bahkan semua orang Kristen juga akan berpikir, oh kalau aku lakukan ini, aku bakal bisa melakukan apapun. Nah, ini adalah satu konsep yang justru melawan Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang 8. Ayat 30. Di sini dijelaskan adalah perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi ketika Yesus memberikan cara bagaimana orang Yahudi bisa merdeka, mereka menjawab demikian. Kami nggak pernah kok jadi hamba siapapun. Buat apa kami dimerdekakan? Kita dimerdekakan dari apa coba? Tapi Yesus menjawab mereka ayat 34-nya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, nggak pernah di dunia ini Tuhan tuh menawarkan suatu kondisi di mana kita ini bebas secara mutlak. Bebas tanpa batas, bebas tanpa aturan. Pilihannya adalah kalau kita nggak berada di bawah hukum Allah, maka kita berada di bawah hukum dosa. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba dosa. Tidak ada kondisi di mana kita netral, tidak berada di bawah perhambaan siapapun. Jadi jangan pernah tergiur, jangan pernah punya impian bahwa kita ini hidup tidak di bawah perhambaan siapapun. Kalau kita tanpa Tuhan, kita diperhamba oleh dosa. Kalau kita tidak hidup dalam dosa, kita menjadi hamba Allah. Pilihannya cuma itu. Nah, yang berikutnya, saya mau sampaikan bahwa pemikiran kita yang lama, kita akan cenderung melihat bahwa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan untuk kita, untuk umatnya, dengan pola pemikiran yang lama itu seakan-akan adalah perintah yang mengekang kita, perintah yang membatasi ruang gerak kita, perintah yang kesannya cerewet banget Tuhan ini, ngasih peraturan A, B, C, D, E, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu cerewet banget, dan seakan-akan membatasi ruang gerak kita, menekan jiwa kita. Aku mestinya bisa bebas. Nah, saya mau tunjukkan satu hal, seorang tokoh yang bernama Daud. Daud ini dalam hidupnya dia adalah seorang yang sepanjang hidupnya dia memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan yang luar biasa. Dia menulis mazmur begitu indah, pujian kepada Tuhan yang begitu indah. Dan pada satu titik dia mengatakan satu hal bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum yang justru memerdekakan dan melegakan jiwa kita. Ini yang saya mau tunjukkan kepada kita hari ini, bahwa ketika kita berada di bawah aturan Tuhan, justru kita adalah menjadi orang-orang yang bebas secara benar, memiliki kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan di dalam Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Mazmur. Pasal 19 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ini satu kalimat yang luar biasa, yang kalau Tuhan tidak memberikan hikmat, gak mungkin orang bisa ngomong seperti ini. Karena biasanya kalau orang dikasih peraturan, itu dia akan ngomel, dia akan merasa peraturan itu akan menekan hidupnya, dan lain sebagainya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi ketika Daud berjalan bersama Tuhan, dia menyadari bahwa perintah-perintah Tuhan itu justru yang membuat jiwanya segar, membuat jiwanya bahagia, memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan dan kelegaan yang sejati.
Nah, saya mau beri satu contoh supaya kita bisa paham bahwa perintah Tuhan itu adalah perintah yang justru menyegarkan jiwa kita. Saya mau beri contoh satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita dengan mindset yang lama, kita berpikir bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang takut disaingi. Tuhan yang takut kalah pamor dengan hal-hal ilah-ilah lain. Padahal ini bukan. Justru ketika kita menghambakan diri kita kepada ilah-ilah yang lain ini, justru kita akan kehilangan damai sejahtera. Justru kita akan kehilangan sukacita. Justru ketika kita menghambakan kepada sesuatu yang bukan Allah, kita akan kehilangan hidup kita, kehilangan arti hidup kita. Banyak orang yang memiliki ilah lain, mungkin bukan menyembah patung, bukan menyembah berhala, tapi dia menyembah uangnya. Bagaimana dalam hidupnya sehari-hari, dalam dia bekerja, apa yang dipikirkan adalah uang. Termasuk seperti yang ditawarkan oleh bisnis MLM tadi. Saya nggak anti bisnis MLM, tapi yang saya tekankan adalah doktrinnya, yang doktrinasi untuk mencapai uang, bebas finansial, bebas waktu. Dan dia terus-menerus berpikir bagaimana saya mencapai target kebebasan dengan banyak uang. Justru saat itulah dia menghambakan, justru mengikatkan dirinya kepada uang yang membuat dirinya tidak bisa bebas dan tidak bisa menikmati hidup ini. Saya bukan bertemu secara langsung, tapi saya mengamati dan berdasarkan cerita banyak orang, berdasarkan pengalaman banyak orang yang sudah senior, yang tua, yang bos-bos besar. Nggak sedikit mereka yang di akhir hidupnya, mereka berpikir bahwa semua yang dia lakukan, apa yang mereka kejar, semuanya sia-sia. Waktu muda mereka berpikir bahwa kalau aku punya banyak duit, aku bisa menikmati hari tuaku dengan banyak apa yang aku sudah capai. Tapi ternyata justru apa yang dia kejar justru mengorbankan banyak hal yang mestinya dia nikmati. Ada orang yang sampai mati dia mengejar keuangan, mengejar kekayaan dengan membayar harganya dengan keluarga, dengan kesehatan, dengan hidupnya segala macam. Jadi kita melihat bahwa ketika Tuhan berpesan juga melalui Rasul Paulus, menunjukkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu bukan Tuhan itu berarti takut kalah pamor dengan uang. Tidak. Tapi justru ketika kita mendambakan kebebasan dengan mengikatkan diri kepada uang, mengejar uang, saat itu juga kita sedang diperhamba oleh uang. Diperhamba oleh cinta kita akan uang. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh cinta akan uang, orang menghancurkan dirinya sendiri. Orang menghambakan dirinya sendiri, diikat dengan berbagai hawa nafsu. Bukan hanya soal uang, contohnya, apalagi yang anak muda. Peraturan firman Tuhan sudah bilang, pergaulan yang buruk merusakkan hidup yang baik, kebiasaan yang baik. Berapa banyak orang anak muda yang mau menunjukkan eksistensinya dalam hidup ini. Mereka berpikir bahwa aku harusnya bebas, aku mau lakukan apapun. Justru di akhir hidupnya, di ending hidupnya, dia justru terikat dengan banyak hal. Orang yang menggunakan obat-obat, dia maunya bebas, maunya fly, mau terbang keluar angkasa. Tapi pada saat tertentu, dia justru terikat dengan narkoba itu. Justru membuat hidupnya kacau. Kalau dia nggak minum obat itu, dia akan kesehatannya terganggu, keadaannya terganggu. Ini ironi yang menyedihkan, tapi ini fakta. Dan firman Tuhan sudah bilang bahwa ketika Tuhan memberikan kebenaran hukum itu, justru hukum itu yang akan memerdekakan kita. Nah, saya tidak berpanjang lagi. Saya berharap bahwa teman-teman yang memiliki impian sebelumnya untuk bisa menjadi orang yang bebas mutlak tanpa batas, hari ini bertobat. Kita tahu bahwa hukum yang terindah adalah ketika kita berada di dalam hukum Allah.
yang sudah mungkin terlanjur terikat dengan sesuatu, saya percaya kembali kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, mohon kasih Tuhan, mohon kebaikan Tuhan, konseling dengan hamba-hamba Tuhan yang benar. Saya percaya tidak ada kata terlambat, karena firman Tuhan itu ya dan amin akan memerdekakan kita. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan, di bawah hukum-hukum Tuhan yang justru membawa kemerdekaan buat kita. Jangan sia-siakan masa muda kita, jangan sia-siakan hidup kita untuk mendambakan apa yang namanya kebebasan tanpa batas. Karena disitulah justru kita menjeburkan diri kita kepada ikatan perhambaan yang jauh lebih tidak baik, yang justru menghancurkan dan mengikat kita dengan begitu rupa. Saya percaya hari ini kita diberkati, sehingga kita memiliki pemikiran yang benar. Kita akan semakin mengasihi Tuhan dan peraturannya, semakin mengasihi Tuhan dan hukum-hukumnya, sehingga kita semua beroleh kelegaan dan menemukan arti yang baik dalam hidup kita, menemukan makna yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada siang, pagi dan siang hari ini. Kami mau bertobat dari segala arogansi hidup kami, apalagi kami adalah anak-anak muda yang memimpikan kebebasan yang tanpa batas, yang memimpikan kebebasan yang tanpa aturan, yang kami berpikir bahwa aturan itu akan mengikat hidup kami, yang aturan itu akan membatasi ruang gerak kami, yang membatasi eksistensi kami. Tapi kami hari ini dibuka mata kami bahwa tidak ada di dunia ini di mana kami tidak menghambakan diri kepada sesuatu. Entah kami menghambakan diri kepada Allah, entah kami menghambakan kepada diri kami sendiri maupun kepada dunia, kepada kejahatan, kepada dosa. Dan kami tahu bahwa ketika Engkau memberikan peraturan kepada kami, hukum-hukum kepada kami, hukum-hukum itu yang akan memerdekakan hidup kami dari segala ikatan. Dan kami bisa bebas menikmati hidup ini, menikmati hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Ampuni kami ketika kami merasa bahwa hukum-hukum Tuhan itu justru mencelakakan kami, justru mengikat kami, justru membuat kami tidak bebas. Tapi kami hari ini diingatkan bahwa hukum-hukum Tuhan itu justru adalah kelegaan bagi jiwa kami. Berapa banyak kami selama ini diikat oleh banyak hal yang membuat jiwa kami justru sesak. Tapi kami mau kembali kepada hukum-hukum-Mu yang indah, yang menyegarkan jiwa kami. Dan kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan hal ini, Tuhan. Berkati Youth GPPS Bethlehem Kutisari, berkati kami semua yang mendengar. Biar kami menemukan hidup yang baru, hidup benar, melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Dan sebagai info buat teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan, ibadah youth akan dilakukan secara online. Sekian, Stay healthy. be happy, and God bless you.